Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Fadila Samia dengan NIM 0601232035 dari IP2. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang civil society. Berikut ada pengertian civil society. John Locke mendefinisikan civil society sebagai masyarakat politik berbeda dengan otoritas paternal atau keadaan alami, masyarakat yang damai, penuh kebijakan, saling melindungi, dan berkesetaraan. Antonio Gramsci mendefinisikan civil society sebagai kumpulan organisme privat yang berbeda dengan negara. Berikut ada dasar pandangan civil society. Yang pertama itu ada komitmen hidup bersama antar kekuatan dalam kekuasaan untuk mencegah kebijakan yang merugikan. Berikut ini ada karakteristik civil society. Yang pertama ada kemandirian individu dan kelompok yang cukup tinggi. Yang kedua adanya ruang publik yang bebas untuk keterlibatan politik warga negara. Yang ketiga ada kemampuan membatasi intervensi negara. Yang keempat ada demokrasi. Kelima tegaknya supremasi hukum. Keenam toleransi. Ketujuh pluralisme. Kedelapan keadilan sosial. Tiang penyangga civil society. Yang pertama itu ada partai politik yang independen. Yang kedua lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga pers yang bebas sebagai kontrol sosial. Yang keempat perguruan tinggi sebagai moral force. Teori civil society. Istilah civil society pertama kali digunakan di Eropa pada abad ke-18, diterjemahkan dari bahasa Latin societas civilis. Locke dan Kant menggunakan istilah civil society dan Bürgerliche Gesellschaft. Rousseau memaknai civil society sebagai padanan etat sivil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang civil society. Mengapa civil society dikekang di Indonesia versus apa solusi yang tepat menurut saudara? Terkait dengan kekangan terhadap civil society di Indonesia, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain kurangnya ruang partisipasi politik. Dalam beberapa kasus, pemerintah dianggap membatasi ruang bagi masyarakat sipil untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meminimalkan peran dan kontribusi civil society dalam mempengaruhi kebijakan politik. Ada regulasi yang membatasi, serta adanya aturan dan regulasi yang dirasa membatasi kebebasan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam berekspresi dan berinovasi juga dapat menjadi salah satu penyebab kekangan terhadap civil society. Ada intervensi pemerintah yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, pemerintah dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal civil society sehingga mengurangi kemandirian dan independensi organisasi-organisasi tersebut. Berikut ini ada solusinya. Yang pertama, memperluas ruang partisipasi politik. Pemerintah perlu membuka lebih banyak pintu bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan civil society. Yang kedua, ada revisi regulasi yang membatasi. Mengkaji ulang dan merevisi regulasi yang dianggap membatasi kebebasan civil society dapat menjadi solusi untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil. Ada membatasi intervensi pemerintah. Pemerintah perlu memahami dan menghormati independensi civil society, serta membatasi intervensi yang berlebihan dalam urusan internal organisasi-organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.